Bertempat di Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Sabtu pagi Gubernur Riau Samsuar meluncing aplikasi pendaftaran peserta didik baru atau PPDB secara online untuk tingkat SMA SMK Negeri di Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022. Setelah di-launching, PPDB secara online akan dimulai pada 28 Juni sampai 3 Juli 2021. Diperkirakan akan ada 115.000 siswa tamatan SMP dan MTS yang akan mendaftar SMA SMK Negeri di Riau. Dalam pelaksanaan PPDB online ini akan menggunakan Google Form hasil kerjasama Dinas Pendidikan Riau, Dinas Kominfotik Riau, dengan Politeknik Kaltek Riau dan Universitas Lancang Kuning. Untuk mengantisipasi gangguan jaringan internet saat PPDB, Gubernur Samsuar mengatakan pihaknya sudah minta bantuan kepada Telkom agar mendukung pelaksanaan PPDB online untuk tingkat SMA Negeri di Riau. Dalam pelaksanaan PPDB online yang dikhawatirkan Gubernur yakni di daerah terpencil dan pulau, karena di daerah itu masih ada yang blank spot atau tidak ada jaringan. Sekarang nanti gimana Pak? Atau down gitu ketika sama-sama mendaftar banyak jumlah siswa yang mendaftar? Ya, itu sudah diantisipasi. Ya, kita sudah minta bantuan Telkom juga. Ya, saya sudah minta bantuan Telkom. Saya sudah panggil juga JM Telkom rumah saya, termasuk juga tentunya Diskominfo yang nanti memiliki ahli-ahli IT, dibantu oleh ahli IT dari PCR dengan nilai Universitas Lancang. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar meminta Bupati Wali Kota Seriau untuk tidak melaksanakan sekolah tatap muka terlebih dahulu untuk tingkat SD dan SMP sederajat. Pasalnya, kasus positif COVID-19 di Riau masih tinggi sehingga perlu dilakukan antisipasi agar siswa tidak terpapar COVID-19. Permintaan itu disampaikan Gubernur usai sosialisasi dan launching laman pendaftaran peserta didik baru atau PPDB secara online tingkat SMA SMK di Riau Sabtu pagi di Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Peringatan itu bukan tanpa alasan sebab menurut Gubernur saat ini anak-anak umur 6-18 tahun sudah 7% lebih yang terkonfirmasi COVID-19 secara nasional. Tentu kondisi ini harus menjadi perhatian Bupati Wali Kota di Riau. Apalagi Menteri Kesehatan juga sedang mempersiapkan kemungkinan anak-anak divaksin. Karena itu Samsuar berharap di Riau harus dipertahankan dulu sekolah virtual atau daring dan jangan tatap muka sampai kondisi memungkinkan. Di samping itu, Gubernur juga meminta guru-guru di Riau yang belum divaksin agar melaksanakan vaksin, termasuk orang tua dan keluarga guru. Tadi saya sudah sampaikan juga, saya sudah siapkan surat juga pada seluruh Bupati Wali Kota agar tidak ada membuka sekolah dulu tatap muka. Ini dalam rangka untuk menghindari anak-anak terkonfirmasi dengan positif. Karena sekarang saya tadi sampaikan, anak-anak sekarang yang umur 6 sampai 18 tahun saja sudah 7% lebih yang terkonfirmasi positif nasional sekarang. Nah, kami tak inginlah nanti anak-anak Riau nanti kena. Oleh karena itu sekarang Menteri Kesehatan sudah mempersiapkan kemungkinan anak-anak juga divaksin. Nah, jadi karena itulah tentunya untuk Riau, saya harapkan ini harus kita pertahankan dulu, sekolah secara daring, nggak usah tatap muka dulu, agar nanti mudah-mudahan anak-anak tidak ada terkonfirmasi dengan positif. Dan saya sampaikan juga, guru-guru juga mungkin ada yang belum, ya silahkan vaksin dan termasuk orang tua dan keluarganya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar Sabtu pagi melakukan peninjauan langsung terhadap warga yang datang dari Pulau Jawa di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru. Pada saat peninjauan, Gubernur Samsuar bersama Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI M. Syekh Ismet dan unsur Forkopimda lainnya. Hadir juga di Bandara SSK Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan OPD terkait. Samsuar mengatakan peninjauan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penularan virus COVID-19. Gubernur juga telah menyiapkan tempat karantina jika ada warga terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes swab antigen tersebut. Ia berharap agar warga yang datang dari Pulau Jawa tidak terinfeksi atau membawa virus COVID-19. Di sisi lain, Gubernur juga mengimbau
agar warga Riau untuk dapat menahan diri dan sementara ini tidak melakukan perjalanan ke wilayah Pulau Jawa. Kemarin sudah dilakukan di Gondar. Sudah dilakukan. Ini dalam rangka mengantisipasi, kan tahu kita nih, dari Jawa kan penularannya kan sangat tinggi sekali. Nah, makanya yang datang dari Jakarta, yang datang dari Bandung, datang dari Jogja, ini harus kita antisipasi gitu. Kalau ini bisa kita atasi, mudah-mudahan nanti tidak melarat ke mana. Karena ada khawatir kita varian baru. Ya kalau varian baru dari Jawa nanti masuk ke Riau, saya tak dapat bayangan lah. Nah ini yang kita harapkan nanti dukungan masyarakat agar ya kesadaran sendirilah untuk mengecek. Ya agar nanti kita harapkan nanti tidak terjadi penularan di Provinsi Riau yang lebih tinggi. Jadi ini salah satu upaya untuk bagaimana mengendalikan penularan COVID-19 yang ada di Riau. Untuk jalur darat ada kita lakukan hal yang sama seperti di bandara, Pak? Jalur darat belum, karena kan yang sekarang yang dari Sumatera ini kan boleh dikatakan kan tidak ada yang luar biasa. Yang sekarang kan di Jawa, bahkan gubernur-gubernur Jawa pun sekarang menghimbau agar jangan dulu datang ke tempat dia. Ya kan gubernur Jawa Barat itu berapa kali tuh? Janganlah ke tempat kami sekarang. Jadi artinya biarlah, artinya kondisi yang sekarang ini orang Bandung dan orang Jawa Barat aja yang ada di tempat. Jangan ada lagi orang luar yang datang. Nah, kemarin kan ada contoh tuh, ada saudara kita baru pulang dari Bandung dan terkonfirmasi positif. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah saat ini terus mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 karena vaksin menjadi salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi mengatakan, vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi yang belum pernah terkena COVID-19. Beberapa masyarakat yang sudah divaksin dan terkonfirmasi COVID-19, penyembuhannya juga terbukti lebih cepat. Kepada wartawan disampaikan Yofi, vaksinasi yang saat ini diberikan memang tidak bisa 100% mencegah seseorang terkena COVID-19. Namun setidaknya orang yang sudah divaksin, daya tahan tubuhnya akan meningkat. Dijelaskan Yofi, manfaat lain dari vaksin yang pihaknya temukan, yakni dari beberapa masyarakat yang sudah divaksin dan terkonfirmasi COVID-19, penyembuhannya terbukti lebih cepat. Karena itu, Yofi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu mengikuti program vaksinasi, karena dampak positifnya sudah banyak dirasakan. Data kami yang merawat pasien COVID tapi sudah pernah divaksin 2 kali, kemudian kena COVID, secara umum jauh lebih baik kondisinya dibandingkan orang yang kena COVID tapi nggak divaksin. Sama-sama kena COVID nih, sama-sama tidak mutasi misalnya, ataupun sama-sama mutasi misalnya gitu. Itu secara umum. Ini evidennya berdasarkan pemantauan di lapangan saja ya. Itu jarang yang kondisinya sampai berat sekali. Jadi rata-rata memang pasien-pasien yang meninggal kami temukan di rumah sakit itu memang belum divaksin. Tapi kalau udah divaksin kena COVID gitu ya, insya Allah secara umum lebih cepat penyembuhan, lebih baik. Tapi data pendukung penelitiannya tentu belum ada untuk masalah varian-varian. Artinya apapun itu yang sekarang ada vaksin, pakai vaksin yang ada. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.